Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kurnia, NIM 180101040448. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat indera manusia dan cara memelihara alat indera. Di sini dapat kita lihat sistem alat indera manusia itu ada 5. Yang pertama penglihatan, yang kedua pendengaran, yang ketiga pengecap, yang keempat peraba, dan yang kelima penciuman. Kita lanjut poin pertama, yaitu indera penglihatan. Nah, di sini dapat kita lihat gambar indera penglihatan kita, yaitu mata. Di gambar pertama yaitu bagian dalam mata kita, yang kedua bagian luar. Nah, mata adalah indera penglihatan. Bentuk mata seperti bola sehingga disebut bola mata. Bola mata terletak di dalam lekuk mata yang dibatasi oleh tulang dahi dan tulang pipi. Jadi, mata terlindungi oleh kedua tulang tersebut. Mata bekerja saat menerima cahaya. Tanpa cahaya, mata tidak dapat berfungsi dengan baik. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk melalui pupil, kemudian diteruskan ke dalam lensa mata. Oleh lensa mata, cahaya diarahkan sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Ujung-ujung syaraf dari retina menyampaikan bayangan benda itu ke otak. Selanjutnya, otak mengelola bayangan tersebut sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Yang kedua, indera pendengaran atau telinga. Nah, di sini dapat kita lihat gambar dari indera pendengaran. Nah, telinga ini merupakan indera untuk mendengar. Kita dapat mendengarkan bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara dapat kita dengar. Telinga kita hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Sehingga telinga terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga bagian luar ini terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Telinga bagian tengah terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang itu disebut tulang-tulang pendengaran. Telinga bagian tengah berfungsi menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Telinga bagian dalam terdiri atas tingkap jorong bundar, 3 saluran tengah lingkaran, serta rumah siput atau disebut koklea. Yang ketiga, indera pembau atau biasa disebut hidung. Nah, di sini dapat kita lihat bagaimana gambar hidung. Hidung ini merupakan indera pembau yang berfungsi untuk mengetahui aroma dari suatu benda. Hidung terdiri atas 2 bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Rongga hidung terbentuk oleh tulang hidung dan tengkorak. Nah, sebagai benda gas, bau berbaur menjadi satu dengan gas-gas lain di dalam udara. Saat kita menghirup udara, pernafasan bau tersebut ikut masuk ke rongga hidung. Bau akan larut dalam lendir. Selanjutnya, rangsangan bau akan diterima oleh ujung-ujung syaraf pembau, serta diteruskan ke pusat penciuman dan syaraf pembau oleh otak.
Rangsang tersebut ditanggapi sehingga kita dapat mencium bau yang masuk ke hidung. Selanjutnya, yang keempat, indera pengecap atau lidah. Nah, di sini dapat kita lihat gambar lidah. Di sini ada bagian-bagiannya, yaitu untuk mengecap rasa pahit, untuk mengecap rasa asin atau merasakan rasa asin, untuk merasakan rasa asam, dan untuk merasakan rasa manis. Nah, indera pengecap ini, alat indera pengecap kita adalah lidah. Menggunakan lidah kita dapat membedakan macam-macam rasa. Pada permukaan lidah terdapat bintil-bintil. Pada bintil-bintil tersebut terdapat ujung-ujung syaraf pengecap yang sangat peka terhadap rangsangan rasa, makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung syaraf pengecap. Oleh saraf pengecap, rangsangan rasa ini diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Nah, selanjutnya otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa suatu jenis makanan atau minuman. Yang kelima, indera peraba atau kulit. Nah, di sini dapat kita lihat gambar kulit kita atau kulit manusia. Tubuh kita diselimuti oleh kulit. Kulit berfungsi untuk melindungi bagian-bagian tubuh sebelah dalam kita dari pengaruh luar. Kulit juga berfungsi mengatur suhu tubuh dan sebagai indera peraba. Rangsangan yang dapat diterima kulit berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Ketika kulit menerima rangsangan tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya, rangsangan akan diteruskan ke otak melalui urat saraf. Oleh otak, rangsangan akan diolah. Akibatnya kita akan merasakan adanya suatu rangsangan. Otak pun memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Yang kedua yaitu cara memelihara kesehatan alat indera. Nah, tips untuk memelihara kesehatan mata, perbanyak makan mengandung vitamin A untuk kesehatan mata. Dan jangan mencoba di bawah penerangan yang terlalu redup atau terlalu terang. Saat membaca, jarak tulisan dengan mata diusahakan sekitar 30 cm. Jangan membaca buku atau menonton televisi sambil berbaring. Yang kedua, tips untuk memelihara kesehatan telinga. Bersihkan telinga secara teratur dengan kapas pembersih. Jangan sekali-sekali membersihkan telinga dengan benda yang keras dan tajam, karena dapat merobek gendang telinga. Selanjutnya, tips untuk memelihara kesehatan hidung. Membersihkan hidung secara rutin dan menutup hidung saat berada pada lingkungan yang kotor, misalnya lingkungan yang berdebu, banyak asap rokok, dan asap kendaraan. Yang keempat, untuk memelihara kesehatan lidah. Menghindari makanan-makanan yang terlalu panas dan terlalu dingin. Makanan yang terlalu panas atau dingin dapat merusak bintil pengecap. Jika bintil pengecap rusak, maka lidah tidak dapat merasakan lezatnya makanan.
menyikat lidah saat menggosok gigi. Agar kotoran pada lidah hilang, gunakanlah sikat gigi yang bersih dan lembut. Sikat gigi yang kasar dapat melukai lidah dan gusi. Makan makanan yang mengandung vitamin C. Vitamin C bermanfaat untuk mencegah sariawan. Yang kelima, tips untuk memelihara kesehatan kulit. Nah, agar kulit kita selalu sehat, maka kita harus selalu menjaganya dengan baik. Tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan antara lain yaitu mandi 2 kali sehari, mencuci tangan dan kaki sebelum tidur secara teratur. Selain itu, makan makanan yang banyak mengandung vitamin E. Banyak makan sayur-sayuran hijau dan buah-buahan. Semua itu berperan dalam menjaga kesehatan kulit. Mungkin itu saja materi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.